guys. Perkenalkan, saya Nabila Aristania Fitri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan presentasi individu, yaitu tugas dari Bapak Fikri Idris, mata kuliah Psikologi Komunikasi. Baiklah, saya akan membahas mengenai komunikasi kelompok. Jadi sebelum saya membahas mengenai materi saya, yaitu komunikasi kelompok, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya apa itu psikologi komunikasi. Stay tune. Apa itu psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan komunikasi. Menurut Miller, psikologi adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan peristiwa yang berkaitan dengan perangai. Sedangkan komunikasi menurut Hofland, Janis, dan Kelly adalah proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Dari kedua definisi tersebut, psikologi komunikasi berarti ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu. Bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu lainnya. Komunikasi ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, atau mempengaruhi. Mempengaruhi atau persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain. Setelah memahami apa itu psikologi komunikasi, saya akan masuk pada pembahasan saya, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok akan dibahas pada slide ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komunikasi kelompok. Di sini terdapat gambar pertama, yaitu gambar ibu-ibu sedang ke pasar, sedang memilih barang. Kemudian ada gambar peserta yang sedang mengalami ospek. Terus yang ketiga ada gambar orang-orang yang sedang mengantri di bioskop. Itu disebut sebagai agregat. Kenapa disebut sebagai agregat? Bukan disebut sebagai komunikasi kelompok, karena di situ ada sekumpulan individu yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi agregat dapat berubah menjadi komunikasi kelompok. Bagaimana caranya? Agregat akan berubah menjadi komunikasi kelompok ketika anggota yang satu merasa terikat dengan anggota yang lain. Kemudian mereka saling ketergantungan sehingga adanya saling berhubungan antara anggota satu dengan anggota yang lain, menurut Baron Bainer. Kemudian apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah suatu proses pertukaran informasi atau penyampaian pesan yang terjadi dalam beberapa orang dalam suatu kelompok dan dalam kaitannya dengan sekelompok orang dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuannya. Kemudian manfaat komunikasi kelompok. Yang pertama, saling bertukar informasi. Di sini saya menyebutnya sebagai feedback, di mana feedback itu adalah umpan balik. Kemudian yang kedua adalah menambah pengetahuan. Dengan adanya informasi, maka otomatis wawasan kita akan semakin bertambah. Itulah yang disebut sebagai feedback, yaitu umpan balik dari apa yang kita dapatkan. Terus yang ketiga ada mengembangkan kesehatan mental. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan kelompok, maka kita telah menjaga kesehatan mental kita. Menurut ahli psikologi, orang yang memiliki kesehatan mental adalah orang yang memiliki komunikasi yang baik dan hubungan terjalin dengan anggota kelompok. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kesadaran kelompok. Di sini individu akan menjadi bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, dengan adanya komunikasi kelompok, maka individu itu akan meningkat kesadarannya. Kemudian yang kelima ada memperteguh dan mengubah sikap dan perilaku. Di sini
Setelah seseorang mengalami komunikasi kelompok, maka dia akan memiliki sifat toleransi, kemudian dia akan memiliki sifat menghargai, dan memiliki sikap kebersamaan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama ada faktor situasional, di mana yang pertama terdapat ukuran kelompok. Di sini ukuran kelompok itu disebut sebagai anggota kelompok, di mana semakin banyak anggota kelompok, maka tugas yang dipenuhi semakin sedikit, akan terjalin kerjasama yang baik, dan tujuan akan tercapai. Kemudian ada jaringan kelompok. Ada jaringan kelompok. Jaringan kelompok yang dimaksud di sini adanya hubungan antara bawahan dengan atasan. Adanya hubungan antara pemimpin dengan anggota lainnya. Kemudian ada faktor personal, di mana kebutuhan personal anggota kelompok dan peranan anggota kelompok sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan negatif dari komunikasi kelompok. Di sini ada anggota yang berperan sebagai agresor, kemudian ada yang berperan sebagai penghambat, kemudian ada yang berperan sebagai pencari pengakuan, kemudian ada yang berperan sebagai playboy, kemudian ada yang berperan sebagai pencari bantuan, kemudian ada yang berperan sebagai pembela kelompok. Di sini agresor tuh dia cenderung menyerang anggota kelompok yang aktif. Kemudian yang berperan sebagai penghambat adalah dia tuh memberikan umpan balik yang negatif. Contohnya tuh dia menyerang orang yang aktif itu dengan jawaban-jawaban yang negatif gitu. Terus ada pencari pengakuan, di mana dia cenderung mencari perhatian bagi dirinya dan membanggakan pengalaman lalunya. Kemudian ada yang berperan sebagai playboy. Orang yang berperan sebagai playboy ini dia cenderung banyak bercanda dan dia kurang serius dalam kelompoknya. Kemudian ada yang berperan sebagai pencari bantuan. Dia tuh cenderung mengemukakan ketidakpastian untuk mencari simpati. Kemudian yang berperan sebagai pembela kelompok. Dia tuh khusus membela kelompok-kelompok gitu. Jadi contohnya tuh dia kayak membela kelompok yang ini aja, kelompok itu diapainya gitu. Terus selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai orang yang terikat dalam satu bagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, dan dia memandang mereka sebagai orang-orang terikat dalam satu bagian. Kemudian peranan pemeliharaan kelompok, di sini ada yang berperan sebagai engagger yaitu penggalak. Terus ada yang berperan sebagai harmonizer atau wasit, kemudian ada yang berperan sebagai compromiser atau kompromis, kemudian ada yang berperan sebagai gatekeeper and expediter atau penjaga gawang, kemudian ada yang berperan sebagai standard setter or ego ideal atau pengamat kelompok, kemudian ada yang berperan sebagai group observer and commentator. Baiklah, di encourager atau penggalak itu orangnya cenderung memuji, menyetujui, dan menerima kontribusi anggota yang lain. Kemudian ia menunjukkan kehangatan dan kesetiakawanan dalam sikapnya terhadap anggota kelompok yang lain. Kemudian ada yang berperan sebagai harmonizer atau wasit. Dia nih berperan sebagai melerai pertikaian di antara anggota-anggota kelompok yang lain. Kemudian dia berusaha mendamaikan pertikaian dan menguraikan ketegangan pada situasi kelompok. Kemudian yang berperan sebagai kompromis, ia ini cenderung menawarkan kompromi dengan merendah, kemudian mengakui adanya kekeliruan. Kemudian yang berperan sebagai gatekeeper atau penjaga gawang ini, orangnya berusaha membuka saluran komunikasi dengan mendorong partisipasi yang lain atau dengan mengusulkan aturan dalam komunikasi. Kemudian yang berperan sebagai pengamat kelompok ini, dia menetapkan kriteria kelompok dalam menjalankan fungsinya. Kemudian ada yang berperan sebagai menyimpan catatan berbagai aspek proses kelompok dan memberikan data tersebut berbentuk penafsirannya untuk dipakai oleh kelompok dalam menilai prosedurnya. Ini disebut sebagai group observer and commentator. Kemudian ada tipe-tipe kelompok. Yang pertama ada task group, kemudian ada referensi group, kemudian ada relationship group, kemudian ada membership group. Di sini task group di mana kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Kemudian referensi group
di mana kelompok ini dibentuk untuk mendapatkan nilai atau norma untuk berperilaku. Kemudian ada relationship group, kemudian terdapat membership group. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai psikologi komunikasi, yaitu komunikasi kelompok. Kesimpulannya, komunikasi kelompok sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan adanya komunikasi kelompok, menurut Skater, itu dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Dan menurut ideologis, adalah sarana untuk meningkatkan kesadaran politik ideologis. Makanya guys, oleh karena itu, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah salah satu makhluk yang membutuhkan makhluk lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya melalui YouTube. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.